Halo sahabat Reban, di dunia ini sudah banyak sekali pulau-pulau yang sangat indah dan bikin mata menjadi lebih segar. Eits, namun tak semua pulau-pulau yang kalian lihat itu adalah pulau-pulau yang alami tercipta karena adanya Tuhan loh. Nah, di video kali ini, admin bakal membahas deretan orang-orang tajir melintir yang mempunyai pulau pribadi yang luasnya bahkan sampai ratusan hektar. Yang pertama adalah Craig McCaw. Ia lahir pada 11 Agustus 1949, seorang pengusaha asal Amerika yang bergerak dalam bidang industri telepon. Dia adalah pendiri Craig McCaw Cellular yang bergerak pada bidang AC Mobility and Hardware Corporation. Anak kedua dari 4 bersaudara, Marion dan J. Ellery Craig McCaw. Keluarga tersebut tinggal di komunitas Highlands yang mewah di utara Seattle. McCaw bersekolah di Legacy School swasta di Seattle. Ayah Craig McCaw adalah seorang raja penyiar pemilik Gotham Broadcasting Corporation. Gotham memiliki stasiun radio Winds di New York yang salah satu stasiun pertama memainkan musik rock and roll, dengan Alan Freed menjadi salah satu disc jockey yang terkenal pada awal tersebut. Ayah Craig McCaw berkecimpung dalam bidang jual beli stasiun TV dan radio yang mendatangkan kekayaan tetapi juga menimbulkan hutang yang sangat besar. Ellery memasuki bisnis televisi kabel pada tahun 1960-an dan keempat putranya bekerja sebagai lineman dan penjual dari pintu ke pintu atau door to door. Ketika Ellery Craig McCaw meninggal pada 1969 pada usia 57 tahun, satu-satunya perusahaan yang tidak dijual untuk membayar hutang-hutangnya adalah perusahaan kabel kecil di Centralia, Washington, dengan perkiraan 2.000 hingga 4.000 pelanggan yang berada dalam perwakilan. Saat berada di Stanford, Craig bergabung dengan persaudaraan Delta Kappa Epsilon atau membangun kembali nama keluarganya. Dia menggunakan arus kas dari perusahaan kabelnya yang membangun kembali nama keluarganya. Dia menggunakan arus kas dari perusahaan kabel yang sedang berkembang untuk membeli perusahaan kabel jarak jauh lainnya, sehingga menghasilkan konglomerat yang menguntungkan. Pada awal tahun 1980-an, McCaw Kabel Television menjadi operator kabel terbesar ke-20 di Amerika Serikat. McCaw mengeluarkan uang sebesar $75 AS atau senilai dengan 1,8 triliun demi membeli sebuah pulau sekitar 780 hektar di Pulau James, Kanada. Dia membangun sebuah rumah dengan luas 5.000 kaki meter persegi. Selain itu, Craig juga membangun sebuah lapangan golf yang dirancang langsung oleh arsitek Jack Nicklaus. Di urutan kedua ada si kembar David dan Frederick. Lahir di Inggris pada 27 Oktober 1934, biasa disebut sebagai Buckley Brothers atau Buckley Twins, adalah seorang miliarder Inggris. Tahun 2020 memperkirakan kekayaan mereka mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 112 triliun rupiah. Ketika orang tua mereka meninggal pada tahun 1989, mereka meninggalkan anak-anak mereka yang berusia 12 tahun. Mereka meninggalkan sekolah 4 tahun kemudian pada tahun 1950 untuk bekerja di Departemen Akuntansi di General Electric Company. Sebelum mulai bekerja sebagai pelukis dan dekorator, pada akhir 1950-an, saudara-saudara menjalankan candy corner atau penjual tembakau dan manisan. Namun, pada bulan November 1960, bisnis tersebut bangkrut ketika Frederick dan Douglas dinyatakan bangkrut di pengadilan tinggi setelah tuan tanah mereka menyita toko tersebut karena mereka melanggar persyaratan sewa. Sementara itu, David terdaftar sebagai direktur Hillgate Estate Agents pada 1962 dengan istrinya Joy sebagai salah satu direktur. Namun, pada tahun 1968, Frederick menjalankan bisnis keluarganya, menggantikan Joy di Dewan Direksi Hillgate. Dia memperoleh kebebasan dan kebangkrutan setelah David membayar para kreditor selama ini. Mereka membangun kembali rumah kos-kosan tua di London dan menjadikan hotel.
Pada 1975, mereka membeli Howard Hotel yang menghadap Sungai Teles di Temple Place. Pada tahun 1983, mereka membeli Ellerman Group pembuat bir dan pelayaran seharga 45 juta dolar. Mereka kemudian menjual kembali divisi pembuatan birnya seharga 240 juta dolar AS. Mereka menggunakan hasilnya untuk membeli Hotel Ritz di Piccadilly, London pada tahun 1995. Mereka menghabiskan 370 juta dolar AS untuk Gotalas Restaurant, sebuah perusahaan pelayaran berbasis di Bermuda, dan 200 juta dolar AS untuk Automotive Financial Group, sebuah jaringan retail motor pada tahun 1994. Saudara-saudaranya yang terlibat dalam bidang filantropi dan dianugerahi gelar kebangsawanan pada tahun 2000-an. Atas dukungan mereka terhadap penelitian medis, mereka telah menyumbangkan sekitar 40 juta dolar antara tahun 1987 dan tahun 2000. Pada tahun 2024, mereka terdaftar di peringkat 42 orang terkaya di dunia dengan perkiraan kekayaan mencapai 750 juta dolar, dan pada tahun 2006, mereka menduduki peringkat ke-24 dengan nilai total kekayaan 1.800 juta dolar. Pada tahun 2012, mereka menduduki puncak orang terkaya di dunia dengan perkiraan mencapai 2,25 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu aset kekayaan dari dua bersaudara ini adalah pulau pribadi yang bernama Bridgecoe dengan harga 3,5 juta dolar atau sekitar 64 miliar rupiah. Si kembar identik itu membeli pulau pada tahun 1993 yang telah terlarang bagi publik selama 20 tahun. Namun selama 3 tahun terakhir mereka telah menguji coba untuk kunjungan wisata dan secara resmi meluncurkan konsep tersebut sejak April. Tur wisata turis sekarang akan berjalan 3 kali seminggu dengan maksimal 40 perjalanan. Di urutan ketiga ada Larry Ellison. Lahir pada 17 Agustus 1944, adalah salah satu pendiri dari perusahaan perangkat lunak Oracle Corporation. Dia pernah menjabat sebagai CEO Oracle pada tahun 1977 sampai 2014 dan saat ini merupakan kepala teknologi utama, Chief Technology Officer, dan ketua eksekutif Vice Chairman. Dia adalah orang terkaya ke-8 di dunia menurut Bloomberg Billionaires Index dengan kekayaan bersih sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 210 triliun rupiah, dan orang terkaya kelima di dunia menurut Forbes dengan kekayaan bersih sebesar 154 miliar dolar Amerika Serikat. Ellison juga dikenal sebagai kepemilikan atas 90% Lanai, pulau terbesar ke-6 di Kepulauan Hawaii. Awal karir Larry Ellison pada tahun 1970-an, setelah bertugas sebentar di Amandali Corporation, Ellison mulai bekerja untuk Upmax Corporation. Proyeknya termasuk database untuk CIA yang diberi nama Oracle Ellison. Terinspirasi oleh makalah yang ditulis Edgar F. Codd tentang sistem basis data relasional yang disebut model data relasional untuk bank data besar pada tahun 1977. Ia mendirikan laboratorium pengembangan perangkat lunak atau SDL dengan dua mitra investasi sebesar 2.000 dolar pada tahun 1979. Perusahaan tersebut berganti nama menjadi Relation Software Inc. pada tahun 1983. Perusahaan ini resmi menjadi Oracle System Corporation setelah produk andalannya pada tahun 1980. Oracle memberhentikan 10% tenaga kerjanya, sekitar 400 orang, karena adanya penurunan omset bisnis. Krisis ini yang hampir mengibaratkan kebangkrutan pada perusahaan Oracle terjadi karena strategi pemasaran di muka Oracle, di mana staf penjualan mendesak calon pelanggan untuk membeli perangkat lunak sebanyak mungkin sekaligus. Staf penjualan kemudian membuka nilai penjualan lisensi di masa depan pada kuartal saat ini sehingga meninggalkan bonus mereka. Hal ini menjadi masalah ketika penjualan ini di masa depan gagal terwujud. Oracle akhirnya harus menyajikan kembali pendapatannya 2 kali dan harus menyelesaikan tuntutan hukum class action yang timbul karena perusahaan tersebut melebih-lebihkan pendapatannya. Ellison kemudian mengatakan bahwa Oracle telah membuat kesalahan bisnis yang luar biasa pada tahun 1993. Sistem database menjual hak untuk perangkat lunak database yang berjalan di bawah sistem operasi Windows kepada Microsoft Corporation yang sekarang memasarkannya dengan nama
SQL Server. Ellison mengundurkan diri pada tahun 2002 dengan kekalahan Informix. SQBase menjual hak atas perangkat lunak database yang berjalan di bawah sistem operasi Windows kepada Microsoft Corporation, yang sekarang memasarkannya dengan nama SQL Server. Ellison mengundurkan diri pada tahun 2002 dengan kekalahan Informix dan SQBase. Oracle menikmati dominasi hukum selama bertahun-tahun hingga munculnya Microsoft SQL Server pada tahun 1990-an. Akuisisi IBM atas perangkat lunak Informix pada tahun 2001 untuk melengkapi database DB2 mereka pada tahun 2013. Pada 2013, persaingan utama Oracle untuk mendapatkan lisensi basis data baru pada sistem operasi Unix, Linux, Windows berasal dari DB2 IBM dan Microsoft SQL Server. DB2 IBM mendominasi pasar database mainframe. Pada 2005, Ellison setuju menyelesaikan gugatan insider trading yang telah berlangsung selama 4 tahun. Pada tahun 2005, Ellison setuju untuk menyelesaikan gugatan insider trading yang telah berlangsung selama 4 tahun dengan menawarkan untuk membayar $100 juta kepada badan amal atas nama Oracle. Pada tahun 2005, Oracle Corporation membayar Ellison gaji dengan $975.000 dengan bonus $6.500 dan kompensasi lainnya sebesar $955.000. Pada 2007, Ellison memperoleh total kompensasi sebesar $61 juta, termasuk gaji pokok sebesar $1 juta, bonus tunai sebesar $83 juta, dan opsi yang diberikan sebesar $50 juta. Pada tahun 2008, ia memperoleh total kompensasi sebesar $84 juta, termasuk gaji pokok sebesar $1 juta, bonus tunai sebesar $10 juta tanpa hibah saham, dan opsi yang diberikan sebesar $71 juta pada tahun berakhir 31 Mei 2009. Ia menghasilkan $56,8 juta. Pada tahun 2006, Forbes menyatakan bahwa Ellison orang terkaya se-California nomor 1. Ellison juga mempunyai pulau pribadi yang ia beri nama Larry Ellison. Ellison membeli pulau di Lanai, Hawaii senilai $600 juta atau sekitar 9,6 triliun rupiah. Sejak Juni 2012, CEO Oracle memberi 98% pulau seluas 141 mil persegi dari miliarder David Mudrock. Ini termasuk rumah dan apartemen, salah satu dari 2 toko grosir, 2 hotel Four Seasons, dan 8 golf, pusat komunitas dan kolam renang, perusahaan air, bioskop, dan sekitar 88 hektar tanah. Pulau ini adalah rumah bagi 2 resort dan kota dengan lebih dari 3.000 penduduk.